Halo, selamat datang kembali di Pak Coy, podcast Giga Coy dan bersama saya Ricky Leo. Jadi hari ini kita mau bahas soal kesehatan reproduksi anak ya. Lebih ke pendidikan ya, pendidikan kesehatan reproduksi anak dan bagaimana pentingnya hal ini untuk dibagikan kepada anak-anak ya. Dan seperti biasa kita bersama dengan tim Gadi, yaitu ada Kak Pepi dan juga Mbak Lisa. Ya, lanjut ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama dulu ya ke Kak Pepi ya. Sebenarnya kesehatan reproduksi anak ini kenapa sih kok masih dianggap tabu itu? Iya, ini selalu menjadi tantangan kita ya. Kalau kita ada di lapangan gitu, kenapa selalu dianggap tabu? Karena kesehatan reproduksi itu selalu dipikirkan tentang seks, gitu ya. Seks itu konotasi yang pada umumnya kita tanyain ke orang tua, jangankan ke anak ya, ke orang tua aja. Mereka kalau bicara seks itu pikirannya di mana Bu, Pak, gitu ya. Pasti tentang hubungan suami istri, pasti tentang pornografi, pasti tentang hal-hal yang berbau negatif yang seharusnya tidak perlu dibicarakan karena itu hanya ada di ruang privasi. Padahal sebenarnya kan kesehatan reproduksi itu bukan tentang semata-mata tentang hubungan suami istri atau pornografi dan lain sebagainya, bukan tentang itu ya. Tapi tentang bagaimana kondisi diri seseorang, bagaimana dia harus bertanggung jawab terhadap dirinya, perkembangan mentalnya, perkembangan fisik dan psikisnya, itu semua yang disebut tentang kesehatan reproduksi. Jadi orang bilang tabu itu karena sudah bisa dipastikan minim edukasi ya. Tapi itu cuma di berapa konteks budaya aja atau memang rata-rata kayak mungkin seluruh Indonesia atau mungkin seluruh dunia ini. Indonesia kayaknya. Hampir semua kayaknya kalau kita ngomongin kayak gitu close, gak usah ngomongin itu tabu ya. Itu tabu, itu hal yang tidak perlu dibicarakan karena itu ruangnya cuman ruang private aja. Private pun kita juga nggak paham ya karena anak-anak itu kalau kita tanyain kalian dapat informasi tentang misalnya menstruasi atau mimpi basah itu dari mana? Yang jawab orang tua berapa banyak, Mbak? Kira-kira itu nggak sampai 30-40% lah kalau dapat dari orang tuanya gitu. Kebanyakan anak-anak itu dapat informasi tentang menstruasi, terus mimpi basah itu dari teman sepantarannya mereka, atau dapatnya karena googling ya. Kalau yang tidak suka bertanya dan memang dia orang yang introvert, dia nanyanya googling aja, googling kan tahu, apalagi anak Gen Z sekarang ini gitu ya. Mereka akan lebih banyak karena udah dianggap tabu itu, akhirnya mereka semua sembunyi-sembunyi untuk cari tahu gitu loh, untuk berbicara tentang gimana rasanya menstruasi, gimana rasanya mimpi basah, mereka kayaknya nggak usah diomongin. Bahkan pernah ada satu momentum tuh kita dengan orang tuanya gitu ya, orang tua dan mentor pas ditanyain enggak nih pelatihan mentor waktu itu ya, terus dijawab pernah mimpi basah Pak? Enggak, saya nggak pernah. Kan itu sesuatu yang aneh ya. Kita tidak kejar, tapi paling tidak itu bisa membuat saya menyimpulkan pada saat itu adalah dia tabu nih ngomongin tentang hal itu. Padahal kan alangkah baiknya ya kalau misalnya itu bisa dibicarakan dengan kondisi memang itu dibutuhkan sebagai informasi kepada banyak anak atau generasi. Tapi ini ada pengaruh juga nggak ke penggunaan istilah gitu, kayak pengganti istilah untuk alat kelamin gitu, ada nggak pengaruh ya? Misalnya harusnya kayak misalnya kan bisa sebut yang normal kan payudara gitu kan, terus diganti jadi susu lah, apalagi ya, macam-macam deh ya. Omongan-omongan yang merebak di luar sana itu jadi sesuatu yang sudah tidak ilmiah lagi. Dan justru ketika kita ngomongnya yang aslinya payudara gitu, mereka malah merasa kayak kok malu banget ya ngomong kayak gitu. Padahal kan seharusnya ya nggak usah malu. Misalnya alat kelamin juga, kalau yang penis anak laki-laki sebutannya apa Mbak?
apalagi manu, Burung. gitu kan. Saya sampai Iya. sering-sering bawa bercandaan, itu kalau burung bisa protes, Hmm. dia akan protes loh. Hmm. Itu kan bukan nama ilmiahnya. Kalau justru jauh lebih bagus kita mengedukasi anak-anak kita itu dengan bahasa yang ilmiah yang memang itu harus diucapkan dengan konteks bahwa itu ya itu sesuatu yang benar, bukan harus dikonotasikan apalagi ditertawakan ya. Seperti Iya, itu. tapi menarik banget kayak misalnya apakah penggantian istilah itu juga menjadi indikasi orang menganggap itu tabu gitu kan ya. Ya memang benar kan ya, karena Iya. seolah-olah itu menjadi suatu kata yang vulgar gitu kan ya. Kalau kita ngomong penis, kita ngomong vagina itu menjadi sesuatu yang vulgar. Jadi harus diganti dengan sesuatu gitu. Sebenarnya itu juga problem yang dialami oleh teman-teman anak-anak perempuan. Ketika dia bilang pembalut itu kan kadang suka diartikan menjadi roti gitu Iya, kan roti ya. Jepang, Mbak, roti Jepang. Roti Jepang gitu Padahal kan. sekarang ada roti Jepang. Pembalut wanita. Kalau perempuan roti Jepang Roti gitu. Jepang. Padahal kan kalau misalnya kita mau kita lagi bagi perempuan yang lagi menstruasi gitu kan, terus mereka membeli pembalut itu sampai kemudian atau enggak mereka membawa pembalut sembunyi-sembunyi, disembunyikan gitu kan, sampai seolah-olah itu menjadi suatu hal yang tabu gitu kan ya. Padahal kan itu sebenarnya bukan ya. Sebenarnya itu apalagi kemudian ketika kalau orang Jawa bilang keteplak gitu loh, kelihatan darahnya gitu bagi anak-anak perempuan gitu, di seragam ada kemudian jadikan bahan bulian gitu kan. Itu kan juga menjadi satu hal yang menurut saya itu terjadi karena memang dianggapnya itu bukan bagian dari pendidikan kesehatan reproduksi gitu kan. Akhirnya ketika teman-teman perempuan maupun laki-laki, anak-anak laki-laki dan anak perempuan mengalami disfungsi soal kesehatan reproduksinya, mereka nggak berani cerita. Betul. Karena mereka takut misalnya kan ya, kayak tadi bapak tadi bilang saya nggak pernah tuh mimpi basah. Jangan-jangan dia nggak tahu mimpi basah itu apa gitu kan. Bapak nih. Bapak. Mimpi basah kan bapak dong Pak. Iya. Bukan ibu-ibu. Maksudnya orang anak-anak. Oke. Bapak. Oh iya. Ibu mimpi kering. Begitu kan. Kemudian kemudian misalnya ketika dia anak-anak perempuan misalnya ada gangguan dari menstruasinya, mungkin mereka nggak berani cerita mungkin sama orang tuanya karena takutnya itu jadi hal yang tabu. Dianggapnya itu anak-anak itu tahu dengan sendirinya gitu. Nah itu kan bahaya kan menurut saya. Iya. Oke. Tapi sama ya, maksudnya ngomongin soal pendidikan kesehatan reproduksi dan pendidikan seks ini sama atau beda ini? Pendidikan seks itu bagian dari kesehatan reproduksi. Kalau kita bicara kesehatan reproduksi kan itu bicaranya bukan tentang organ reproduksi aja, tapi itu bicara tentang kesehatan mentalnya. Kesehatan mental, fisik, psikis sama mental ya. Sama juga bahkan ada kemampuan ekonomi ya, Mbak ya. Betul. Kemampuan ekonomi juga itu berpengaruh pada kesehatan reproduksi. Itu sebabnya kan kita tuh selalu menyepelekan hal-hal ini ya. Dulunya juga kita nggak pernah kepikiran, tapi setelah teredukasi dengan baik, oh iya ya betul. Makanya di kesehatan reproduksi itu ketika kita mengkampanyekan itu pasti ada keterkaitannya dengan pencegahan pernikahan di usia dini. Kenapa harus dilakukan? Itu ada komponen-komponen, bukan hanya karena kalau orang menstruasi atau mimpi basah kan secara seksual mereka dikatakan matang. Artinya bisa hamil, bisa punya punya generasi berikutnya ya, dan seterusnya. Padahal di kesehatan reproduksi itu berbicara kesiapan mental, kesiapan mentalnya, kesiapan ekonominya, kesiapan psikisnya, fisiknya, dia seperti apa. Makanya kan pemerintah ya punya program apa itu Mbak ya? Jo kawin bocah. Jangan kawin jatuh tuh punya. Jo kawin bocah. Karena kan berpengaruh dengan kondisi fisik. Betul. Tapi itu umur berapa itu yang di Indonesia ini umurnya batasnya ada yang 15 berapa? Tahun, ada yang kalau usia pernikahan 19 ya? Iya. Laki perempuan. Laki dan perempuan itu 19 tahun. Iya. Kalau dulu kan sempat Dulu laki-laki 21. Enggak, dulu laki-laki itu dia 19 sama, tapi perempuan lebih rendah. Sekarang laki-laki dan perempuan harus 19 tahun. Gitu. Tapi bukan laki-laki meninggal. Kalau menurut saya kayak kalau secara kesiapan mental kayaknya laki-laki harus lebih Benar. Itu
Dinas Pemberdayaan dan juga Keluarga Berencana itu memang dia punya namanya penundaan usia pernikahan gitu. Undang-undang memang bicara minimal itu 19 tahun karena kan mungkin minimal seseorang boleh menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Kalau di bawah 19 tahun maka dia harus mengurus dispensasi pernikahan. Dispensasi pernikahan di pengadilan gitu kan. Nanti hakim akan melihat apakah dia layak untuk diberikan dispensasi atau tidak. Karena berkaitan dengan kesehatan reproduksi, soal kesehatan, kesiapan mental dia untuk menjalani sebuah pernikahan kan. Pernikahan itu kan sekali seumur hidup ya, cita-citanya dan kalau dia belum siap kan nanti menjadi apa, akan terdampak pada dirinya, anaknya generasi berikutnya segala macam. Tapi kemudian ada program pemerintahan namanya penundaan usia pernikahan. Itu biasanya kalau tidak salah itu 21 ya. Kalau saya nggak salah 21 tahun. Menurutku lebih ini 21 sih kalau laki-lakinya ya. Iya. Betul. Soalnya setahu saya yang saya baca itu ya apa, mentalnya laki-laki itu berkembangnya itu lebih lambat daripada ini perempuan. Gitu. Oke, gitu ya. Tadi ada bedanya, cuman dia masuk di dalamnya ya, pendidikan seks itu ya. Tapi itu lebih fokus lagi, pendidikan seks itu lebih fokus ke. Kalau pendidikan seks kan kita bicaranya tentang gender ya. Seks itu kan gender, bukan tentang hubungan suami dan istri atau bukan sekedar sih kayak tapi hubungan laki-laki dan perempuan yang sudah melebihi batasan. Tapi tetap pakai istilah gender, bukan istilah seks lagi. Kan seks itu kan lebih ke biologi, kalau gender itu kan lebih ke psikologi kan ya. Psikologi betul. Kalau seks itu kan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari sisi biologinya ya. Artinya bahwa ada penis, ada vagina, perbedaannya, punya rahim, tidak punya rahim, seperti itu kan. Tapi kalau gender itu kan lebih kepada persepsi masyarakat ya terhadap laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh budaya setempat, oleh waktu dan segala macam. Misalnya sebagai contoh, ada persepsi masyarakat yang perempuan itu dianggap bahwa dia lemah lembut seperti itu. Kalau laki-laki dianggap menjadi perkasa. Jadi kalau cengeng padahal itu ada satu hal yang bisa dipertukarkan. Dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Iya. Oke, karena di barat sana juga kan spektrumnya udah luas kalau ngomongin soal gender gitu. Termasuk tapi di situ juga ya, maksudnya akan ke arah situ akan kayak lu seksmu ini, gendermu ini gitu. Jadi ada Mbak, itu orientasi gender, ekspresi gender. Nah itu kan semua harus dibicarakan, identitas gender, supaya kita tidak lalu lantas menghakimi begitu saja ya, karena dia berpakaian laki-laki pakai pink berarti dia perempuan gitu kan, karena ada gitu. Perempuan rambut pendek nggak panjang berarti laki-laki, kan nggak kayak gitu. Padahal saya suka cewek rambut pendek betul. Kita suka rambut pendek karena irit ya. Iya, praktis bergerak kemana-mana itu lebih easy going ya, tanpa perlu hal apa. Itu menurut kita ya. Kalau yang lain kan nggak, semua masing-masing punya hak gitu ya. Oke. Nah, kapan waktu yang tepat sebenarnya ngomongin soal ini reproduksi seks itu, yang tepat tuh waktunya kapan? Ya kalau menurut saya sih sebenarnya ketika seorang anak itu mulai menanyakan hal-hal yang berkaitan misalnya mau atau mama kenapa kencingnya kayak gitu ya, papa kok beda gitu kan. Kadang ada orang tua kan mandi bersama anaknya di usia tertentu gitu ya, dan itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan rasa keinginan tahuan mereka. Nah itu masa-masa di mana orang tua sudah harus menjelaskan tentunya dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan anak. Jangan sampai salah. Gak usah diomongin lah. Itu kan bikin seorang anak itu kan tambah penasaran ya. Nah cuman ketakutan orang tua itu adalah kebanyakan orang tua takutnya nanti aku gak bisa jelasin ke anak-anak, nanti salah jelasin gitu loh. Padahal kan sebenarnya harusnya sederhana aja ya. Kalau dia bilang kenapa papa kencingnya berdiri, mama kencingnya duduk atau jongkok, ya karena papa laki-laki itu punya penis, jadi kencingnya seperti itu. Kalau perempuan karena punya vagina, kencingnya bisa jongkok atau duduk.
seperti itu. Nah, iya. Tadi mungkin Mbak Pep bilang tergantung dengan kebutuhan anak gitu ya, menjelaskan soal kesehatan reproduksi tergantung dengan kebutuhan anak. Satu lagi sebenarnya juga tergantung dengan usia ya, gitu kan, karena kita akan punya metode yang berbeda Iya, ketika betul. menjelaskan pada anak usia 0 sampai 5 Iya. sampai anak yang udah dewasa juga iya, sebenarnya berbeda. Gitu. Jadi ada pendekatan-pendekatan tersendiri buat mereka. Iya. Tidak dipukul rata semua harus sama, karena kan tidak, mereka pasti belum bisa paham kalau usianya masih di bawah 5 tahun ya. Iya. Atau enggak satu lagi Mbak Pepi tambahin aja. Aku sempat tergelitik ketika ada pertanyaan dari orang tua ketika kita selesai memberikan Pelatihan di salah satu sekolah gitu kan ya. Aku bilang gini, kalau seandainya ibu tidak bisa menjelaskan pertanyaan anak, it's okay, bilang begini saja, pertanyaan kamu akan ibu simpan, ibu akan tanya kepada orang yang lebih tahu, atau mungkin kamu mau nggak ibu perkenalkan dengan orang yang lebih tahu, kan lebih aman gitu ya daripada bilangnya udah diem aja, ibu nggak ngerti, pertanyaan kamu susah banget sih, kamu dari mana segala macam, kan lebih baik seperti itu. Atau kamu gaul sama siapa sampai bertanya kayak gitu ya, itu kan ya. Padahal akses anak-anak untuk ngelihat tayangan-tayangan itu kan sangat-sangat sangat-sangat terbuka akses itu. Kayak misalnya kan ada yang tanya aku dari mana gitu, maksudnya gimana, terus ada ini gimana nanti gimana. Kan ada yang kalau barat tuh versinya tuh ada burung bangau, bawa anak terus dibuang dari itu, taruh depan pintu ya. Ya kayak gitu gimana itu kalau menjawabnya kayak gitu ya? Beberapa sih ada ya, dulu pengalaman saya jadi guru PAUD itu ada yang mamahnya tuh nanya, "Mah, kapan kita Mah, aku mau adek dong," gitu. Terus mamanya jawab, "Nanti ya kalau kita keluas baru kita." Aku denger itu sambil lalu tapi rada mau gimana, tapi aku diem aja waktu itu. Sampai akhirnya mamanya buka cerita itu sekitar 2 bulan berikutnya, tahu ndak anak saya waktu saya ajak keluas, anak saya tuh bilang, "Mah, kan kita udah di luas nih, yuk beli adek yuk." Gitu. Jadi mamanya juga bingung, "Nah ini adek nggak ada di luas dah," katanya mama dulu beli adeknya di luas, dapat adek itu bisa di luas. Kan makin sesat ya, jadi bikin sesat berpikir. Kalau sebenarnya sederhana aja, kalau anak bilang apa tadi Regi tanya bagaimana menjelaskan adik dan anak dari mana, adik dari mana. Dari mana Mbak? Ya, ada pembuahan. Bahwa ada pembuahan, bahwa ada sperma yang dimiliki oleh papa, kemudian ada sel telur yang dimiliki oleh mama, kemudian ada aktivitas seksual antara papa dan mama, sehingga sel sperma bisa bertemu dengan sel telur, kemudian ada pembuahan, akhirnya ada janin yang ada di dalam perut mama, kandungan mama, dan kemudian itu berkembang, kemudian selama 9 bulan, terus dia akhirnya mama melahirkan, seperti itu. Dan mungkin anaknya saat itu sih mungkin belum terlalu ini ya Mbak ya. Tapi kalau sudah diberi penjelasan itu, mereka agak ada perasaan yang dijawab sekalipun nggak tahu. Dan mungkin orang tua perlu menambahkan bahwa nanti kalau kamu besar kamu akan paham prosesnya seperti apa. Tapi paling tidak minimal sudah menjelaskan hal itu akan menolong anak-anak, mamaku tenanan, maksudnya menjawab apa yang aku tanyakan gitu, daripada hanya berdiam atau menyuruh anak itu nggak usah kita bahas sekarang, atau kayak gimana gitu. Menunda hal itu justru akan membuat efek samping yang lain yang bisa terjadi adalah mereka bisa mengakses informasi itu. Oke, nah ini masuk ke ini ya. Jadi resikonya kalau misalnya anak ini tidak mendapatkan itu pengetahuan itu, pendidikan itu, apa yang akan terjadi gitu? Betul. Yang akan terjadi itu kan kebanyakan kalau dia ketemu orang benar. Kalau dia ketemu dengan yang gak benar. Karena kalau bicara tentang kesehatan reproduksi itu kan gak semata-mata tentang seksualitas ya, tetapi itu juga berbicara tentang pertumbuhan fisiknya dia, pengaruh ke psikisnya dia seperti apa. Makanya kita pasti gencar tuh di bagian ketika mereka masuk masa puber itu mesti persiapannya yang seperti apa. Kita harus benar-benar membuka diri seluas-luasnya untuk menerima pertanyaan-pertanyaan mereka dan berdiskusi ya. Sebenarnya lebih ke arah berdiskusi sih. Jadi jangan takut ketika anak tuh mau bertanya ini, ajakin aja mereka ngobrol santai, berdiskusi. Dan yang paling bisa tuh sebenarnya saya baca satu buku tuh Tom Burns ya. Dia bilang gini, sebenarnya tuh paling bijak ngajarin seksualitas kepada anak itu adalah dari pengalaman pribadi.
itu akan menolong mereka untuk karena kan pengalaman pribadi itu kan tidak bisa diwakili ya. Tapi orang tua akan oh iya pengalaman pribadiku. Even itu pernah ada di titik yang salah, tapi kalau itu berangkat dari pengalaman pribadi tentunya itu akan menolong orang tua safe untuk berbicara dan sudah pasti anaknya juga akan menangkap hal itu tidak menjadi lalu lantas sesuatu yang lantas berubah jadi negatif, tapi sesuatu yang akhirnya oh iya ya belajar dari kesalahanku. Itu yang Tom Burns bilang dalam bukunya itu, dia bilang teaching your teenage about sexuality. Jadi itu memang penting ya, apalagi yang memang yang paling masa-masa remaja itu adalah masa-masa yang memang mereka sangat-sangat sangat peka, sensitif dengan isu-isu seksualitas. Nah itu harus berangkat dari kejujuran orang tua, dari pengalamanmu pribadi itu seperti apa, itu akan jauh lebih bisa menjawab daripada nanti misalnya kok saya tak golek dewe gitu tapi bingung ya, karena kan ada penjelasan kita aja kalau kadang-kadang mau menyampaikan itu ada istilah-istilah yang tidak umum itu kan harus disampaikan, kita sendiri tidak paham ya nanti kayak gimana efeknya ya, daripada kayak gitu kan mendingan dalam pengalaman yang mereka alami itu justru jauh lebih bisa berbicara dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Oke, yes. Ini ada hubungannya juga sama kayak pencegahan kekerasan seksual gitu. Ini ada hubungannya ya? Pasti ada. Iya. Relasinya kebutuhannya sangat kuat ya Mbak ya. Kalau iya betul. Karena kan kenapa kesehatan reproduksi itu menjadi penting untuk didiskusikan ya pada anak berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan usianya, dan hubungannya dengan pencegahan kekerasan seksual adalah soal bagaimana kemudian jangan-jangan nih ya kayak tadi orang bilang ada anak yang berpikir bahwa adik itu dapatnya di luas gitu kan ya gitu kan misalnya, atau di salah satu supermarket apa gitu atau lagi diskon gitu, jadi bisa beli gitu, bisa beli tapi banyak nanti dapat gitu kakinya kan. dulu Gitu kan, atau seperti itu. Nah itu kan karena mungkin ya dia tidak paham bagaimana anak itu bisa ada ada janin yang bertemunya sperma dan sel telur misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian juga bicara soal bagaimana respect terhadap tubuh dan punya ini. Bagaimana seorang perempuan maupun seorang laki-laki dia sadar bahwa dia punya hak penuh atas tubuhnya. Atas tubuhnya itu artinya dia menjaga tubuhnya, kemudian juga dia bertanggung jawab terhadap tubuhnya gitu kan, sehingga kemudian dia tidak dilakukan sebuah eksploitasi atau kekerasan seksual terhadap dirinya. Itu kan juga menjadi bagian dari pembelajaran ya dari sebuah kesehatan reproduksi, karena kan tidak hanya bicara soal seksualitas saja. Nah, itu ketika seorang sudah misalnya sudah mengerti ya bagaimana kalau terjadi kekerasan seksual, maka apa resikonya itu bahwa ya selain mungkin terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian juga terjadi adanya penyakit kelamin seperti itu ya. Betul. Dan itu kan sebuah pengetahuan yang juga menjadi bagian dari pembelajaran sebuah kesehatan reproduksi gitu. Nah, artinya ketika orang sudah mulai aware terhadap dirinya bahwa oh iya ya, jika aku melakukan aktivitas seksual dini tanpa tahu resikonya, maka aku akan mendapatkan A, B, C, D, E, F, G. Dan kemudian itu kan menjadi bahan pertimbangan dia untuk melakukan atau tidak melakukan. Betul. Gitu. Bukan nggak bisa lagi kita ngomong dosa lo masuk neraka lo kalau kamu gitu, nggak boleh sebaiknya. Tapi kan itu bukan sebuah, menurut aku ya harusnya itu didorong bahwa seorang anak itu atau individu apapun dia bertanggung jawab atas pilihannya gitu kan. Nah itu juga bagaimana kemudian ketika dia melakukan aktivitas seksual, maka yang harus dijaga dalam dirinya apa gitu kan. Itu yang juga menjadi bagian ya Mbak ya. Jadi sebuah pembelajaran di kesehatan reproduksi. Dan itu harapannya memang karena kaitannya itu untuk mencegah kekerasan seksual ya. Otomatis kesadaran yang dimunculkan itu akan menjadi sesuatu yang
membuat mereka mendasarkan diri mereka, Benar. pandangan terhadap diri mereka dan pandangan terhadap lawan jenis misalnya. Itu akan bisa lebih ke arah ya, oh kita nggak boleh kayak gini nih karena ada sesuatu nih kayak gini-gini beresiko dan lain sebagainya. Itu kan otomatis akan membangun sebuah sistem yang baru di dalam pemikiran mereka bahwa oh iya ya, hak atas diri saya ini penting. Bahkan ketika hak atas diri saya penting ini saya jaga dengan baik, itu akan berdampak kita melihat orang lain itu menjadi juga punya hak yang sama dengan diri kita. Jadi tidak boleh ada unsur paksaan. Lalu kemudian kalaupun ada keinginan bersama, sudah pikir nggak kalau akan terjadi resiko tadi yang Mbak Lisa bilang A, B sampai Z gitu ya, 1, 2, 3 resikonya ada seperti ini dan seperti ini. Itu kan yang sangat relate dengan pencegahan kekerasan seksual ketika itu bisa terjadi, karena kekerasan seksual yang terjadi dalam berpacaran juga banyak, iya kan. Lalu dalam rumah tangga juga, dan itu semua kan jadi sebuah bagian yang memang harapan besarnya ke depan ketika kampanye tentang kesehatan reproduksi ini disuarakan dan banyak diberikan kepada masyarakat, itu akan menolong generasi untuk punya cara pandang yang tepat terhadap dirinya dan orang-orang di sekitarnya mereka. Dan juga dijauhkan dari rencana jahat orang-orang yang sudah merencanakan, karena kan generasi itu target para predator seksual ya. Automatically kalau mereka sadar punya hak atas diri mereka akan bisa bilang gak bisa dikasih gitu. Aku gak mau. Kayak kemarin ada kasus nih, anak perempuan umur kelas 6 SD, ibunya bilang dia nonton di TikTok, kebetulan di TikTok itu ada informasi tentang apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual. Lalu kemudian dia datangin ibunya dan dia bilang, Bu, aku kayaknya udah dilecehan sama Pak D loh. Dan itu jadi karena kan dia ada yang mengedukasi ya bahwa sentuhan-sentuhan di bagian privatmu atau nggak cuman privat, waktu itu dia bilang dicium-ciumin, dipeluk-peluk kayak gitu, dan aku nggak suka. Itu sesuatu itu yang seharusnya dia bicarain bahwa dia berhak untuk melindungi diri dia dan mengatakan tidak suka. Dan dia bilang kepada orang tuanya, saya sudah diperlakukan seperti itu sama Pak D saya. Dan ibunya, oh kamu tahu dari mana? Aku lihat, ini berarti kan aku dilecehin, Bu. Nah itu kan yang kita harapkan kan pada akhirnya anak-anak bisa berbicara kepada orang-orang dewasa bahwa mereka mengalami hal-hal yang bisa segera menolong mereka ya dari dampak traumatis yang bisa dalam. Tapi itu tahunya dari ini ya, TikTok ya. Iya, dia tahunya dari TikTok. Dan dia sudah mengalami dulu gitu. Kalau misalnya dia sudah dapat informasi itu kan dia bisa lebih aware ya lebih dulu. Malah bisa dicegah gitu, maksudnya mulai dipegang ini langsung dipegang sih gitu kan. Wah itu penting banget berarti ya pendidikan ini ya soal reproduksi gitu ya. Nah kalau orang tua sendiri gimana ya kita bisa menolong mereka, misalnya anak-anak ini mengalami pubertas gitu, gimana supaya orang tua ini bisa bantu menjelaskan gitu tanpa membuat kayak anak tuh jadi malu gitu. Kemarin sih sempat ngobrol ya sama orang dekat saya tuh, dia bilang gini, anak saya tuh udah mulai tahu ketika dia dia udah mulai puber, suaranya mulai berubah, terus udah gitu dia bilang, Mah aku udah bukan anak-anak lagi dong. Dia udah bilang gitu. Tapi dia bingung waktu dia ngomong apa, kamu masih anak-anak, gak boleh ngomong kayak gitu. Terus dia tanya, sebenarnya aku ini beneran anak-anak atau aku sudah remaja. Tapi karena berhubung dia sudah mengalami masa pubertas, waktu itu mama bilang, coba sekarang Kak Pepi ada, kamu bisa tanyain gitu ya. Lalu kemudian gimana Kak? Ya pubertas itu bahasa sederhananya adalah masa kanak-kanak kamu udah berubah jadi masa remaja awal. Artinya kamu sudah punya perkembangan secara fisik yang akan terlihat dengan jelas. Kamu akan punya perasaan suka terhadap lawan jenis. Kamu akan punya rasa khawatir ketika kamu berbau badan gitu ya. Terus kamu akan mulai melihat penampilan yang mana yang cocok buat aku. Dan kamu akan sangat sensitif dengan omongan orang-orang di sekitarmu. Itu yang dimaksud kamu sudah masuk, bukan lagi sebagai anak-anak, sudah masuk ke tahapan remaja yang tingkatnya naik satu tingkat lagi. Nah kayak gitu. Oke. Ini anak laki ya. Itu anak laki ya. Anak laki. Anak laki itu. Tapi anak perempuan juga sama bisa aja ya. Sebenarnya Remaja kan ya. mereka sudah
bentuk tubuhnya sudah berbeda. Lebih berbeda. Kemudian sudah tumbuh bulu-bulu di sekitar alat kelamin. Itu juga lipatan ketiak itu juga ada. Kemudian juga apalagi sekarang sudah mengalami menstruasi gitu kan. Kan semakin sekarang, kalau sekarang kan SD udah ngalami seperti itu. Tapi dulu umur berapaan sih? Normal. Kayaknya tambah sekarang ini mungkin rata-rata dari usia 10 tahunan ya. Kalau dulu masih 12-an, kalau sekarang tuh 10. Dan kalau dia tidak mendapatkan pendidikan yang baik, padahal kan kalau ketika perempuan mengalami menstruasi itu kan harus menjaga kebersihan, ya kan, harus makan makanan-makanan yang bergizi, yang mendukung supaya dia tidak kekurangan darah gitu kan. Iya, zat besi. Kalau dia tidak mendapatkan informasi soal itu, ya akhirnya itu cikal bakal preeklamsia loh kalau dia kekurangan darah dalam kehamilan. Jadi tekanan darah tinggi itu berpengaruh pada janin dan juga berpengaruh secara fisik ke dianya. Jadi yang memungkinkan dia tidak bisa melahirkan secara normal ya. Kalau preeklamsia itu kan rata-rata harus operasi sesar. Jadi kebutuhan zat besi itu harus segera didukung, apalagi untuk remaja perempuan ya, karena kan menstruasi itu kan mengeluarkan perontokan dinding-dinding rahim ya. Otomatis kan darah yang keluar itu kan harus tergantikan dengan sesuatu yang baru. Misalnya mereka tidak teredukasi dengan makanan-makanan bergizi, makan sayur. Kan anak sekarang jarang pengen makan sayur ya. Lebih senang makanan yang gorengan gitu kan, gorengan, nugget, segala macam. Padahal ultra processed food. Ya betul. Padahal salah satu penunjang untuk punya zat besi yang baik itu di usia remaja mereka adalah harusnya makan sayur-sayuran hijau, daging ya, protein, tempe, tahu, itu akan sangat-sangat bisa menolong mereka. Nah itu yang sebenarnya kita bisa bilang untuk anak-anak, bahwa kadang ada yang nanya, aku kok bisa sampai 2 minggu ya menstruasinya. Ya memang itu sebenarnya masih normal ya. Kan menstruasi itu 3 sampai 14 hari. Lalu kemudian kapan dimulai itu usia sekitar sekarang ini sudah masuk di 10 sampai 16 tahun. Itu bisa, karena kan ada yang pasti pubertas di setiap anak itu beda. Ada yang sudah puber di usia 10 tahun, ada yang baru pubernya itu masuk menstruasi atau mimpi basahnya itu masuk di usia-usia yang lebih tinggi daripada teman-temannya. Dan itu yang kita sarankan ke mereka, jangan dibully teman-temanmu itu. Karena kan itu kan jadi potensi dibully toh. Ih, kok cuma dia sendiri yang belum menstruasi, atau dia sendiri yang nggak tahu. Iya kan ada. Iya dibully ya, karena kan menstruasi. Karena kan akan berpengaruh pada perubahan fisik mereka sama perubahan cara berpikirnya. Kalau yang belum kan pasti masih kanak-kanak banget. Emang ada yang kayak gitu kan, lucu-lucuan. Kalau yang sudah kan jadi, ih kok kamu aneh sendiri gitu. Itu bisa jadi bahan bulian loh di sekolahan. Iya, termasuk ketertarikan sama lawan jenis ya. Ketertarikan sama seseorang itu kan juga jadi bully-bulian juga ya. Mungkin ada anak ya, belum pacaran, kamu belum ini gitu kan ya. Itu kan jadi bahan bulian juga kan. Karena kan sekali lagi itu jadi bagian juga bagian kesiapan mental ya. Betul. Jadi kesiapan mental. Betul. Makanya itu yang kita selalu sering bicarakan tuh, karena kamu harus siap secara mental dulu nih. Bayangin kalau cuma dalam pergaulan sehari-hari mereka mentalnya udah keganggu, gimana kalau mereka menikahnya di usia dini gitu loh. Atau di usia dimana mereka secara kematangan belum tercipta. Usianya mungkin udah mencapai ya, tapi dalam kematangan mental mereka masih kurang. Itu akan jadi masalah besar dalam sebuah pernikahan. Dan apalagi kalau terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Yes, betul. Nah itu kan yang jadi problem. Makanya kan banyak yang kadang-kadang kalau yang nggak siap ngadepin sindrom baby blues dan lain sebagainya, kan ada yang sampai mati bunuh diri atau dia bunuh dirinya dan anaknya kan. Ya karena dia tidak bisa mengelola perasaannya, belum punya kemampuan untuk bisa menahan diri kah, atau mengelola hormon-hormon stres yang mulai keluar ketika dia hamil kah atau dia melahirkan. Apalagi tidak dapat dukungan dari pasangan. Wah, itu bisa bayangin ya betapa kacaunya dunia ini. Ya itu dia. Oke. Lalu biasanya apa sih kesalahan yang paling umum gitu orang tua waktu menjawab soal pertanyaan-pertanyaan tentang tubuh gitu?
Kesalahan umumnya adalah dia tidak mau, mungkin orang tua karena menganggap itu tabu ya. Jadi dia tidak mau mendiskusikan hal itu dengan anaknya. Atau mungkin kesalahan umum lainnya adalah orang tua tidak mau belajar soal kesehatan reproduksi gitu kan. Atau orang tua kemudian ketika ada anak yang bertanya itu menganggapnya anaknya sudah terkontaminasi. Seperti itu. Anaknya sudah mulai bertanya hal-hal yang aneh dan menganggap hal itu menjadi hal yang vulgar. Kayak tadi, mungkin orang tua punya keterbatasan dalam hal menjelaskan karena mungkin dia dulu ketika masih kecil atau remaja dia tidak mendapatkan hal itu dari orang tua sebelumnya mungkin ya. Tapi kan dia mungkin bisa memberikan atau enggak menjejaringkan atau misalnya mengajak si anak untuk bertemu orang yang bisa lebih jelas menjelaskan soal kesehatan reproduksi. Atau sudah banyak kok buku bacaan di toko buku ya yang menjelaskan soal kesehatan reproduksi itu sebenarnya sudah banyak. Dan ya kreatif aja sih sebenarnya, kreativitas seorang anak-anak. Karena nanti itu kalau itu dianggap sesuatu hal yang nggak penting bagi orang tua, ya akhirnya kan ketakutannya anak menjadi belajar dari lain, belajar mencari informasi lain yang kita nggak tahu informasi itu benar atau tidak. Itu yang sering kali terjadi. Berarti kita ngajarin anak-anak kita boleh pakai bahasa-bahasa yang teknis gitu ya? Boleh dong. Kalau sebagai sebuah pendidikan kan boleh. Kayak payudara, vagina, penis itu ya, ngomong aja gitu kan ya. Oke. Jadi sekali lagi itu justru bukan tabu ya. Itu justru menempatkannya di tempat yang tepat. Jangan sampai nggak tepat gitu. Itu akan jadi bahan yang tidak selesai dibahas. Oke deh kalau gitu, ini yang terakhir ya. Satu pesan penting bagi orang tua tentang kesehatan reproduksi anak. Mungkin satu persatu. Silakan, coba dulu. Kalau saya untuk pesan pada orang tua tuh kesehatan reproduksi itu bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Jadikan tempat kita jadi ruang yang paling aman buat anak-anak ketika mereka butuh mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan mulailah dengan pengalaman diri kita sendiri. Kalau memang ada situasi-situasi yang sudah pernah dialami yang belum perlu anak-anak sampaikan, selesaikan dulu ya secara pribadi, lalu kemudian setelah menerima itu jadi menjadi sesuatu yang sudah siap untuk diterima dan disampaikan, silakan sampaikan. Tapi dari semua hal ini adalah yang terpenting bahwa orang tua terbuka. Tidak tahu ya tetap tidak tahu, tapi jangan gantungin gitu ya. Akan sampaikan, mama, papa akan dampingin kamu. Kita akan cari tahu bareng-bareng ini apa. Lalu kalau memang sudah paham, jadikan Anda tempat yang aman buat anak-anak supaya mereka tidak cari jawaban di tempat yang lain. Seperti itu. Iya, tambahan aja sih untuk bisa mencapai, untuk bisa untuk bisa yang tadi Mbak Pepi katakan tadi, memang kita harus jadi orang tua yang bijak ya. Jadi orang tua yang bijak yuk gitu. Artinya bahwa ketika kita mempunyai anak itu, maka sudah menjadi konsekuensi kita sebagai orang tua untuk memberikan sebuah pendidikan. Kita nggak bisa lagi kemudian di sekolah kan udah dikasih gitu kan, anak-anak kan bisa cari sendiri, nggak bisa lagi ngomong kayak gitu. Karena sebagai orang tua kita udah punya tanggung jawab untuk memberikan sebuah pendidikan yang benar, yang benar kepada anak, termasuk salah satunya adalah soal kesehatan reproduksi. Oke, siap. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Pepi dan Kak Lisa sudah jadi narasumber kita hari ini. Terima kasih untuk setiap penonton yang juga sudah menonton sampai selesai juga. Jangan lupa juga cek channel Coidan Digital Ministry, masih banyak juga podcast lainnya yang juga menarik dan juga menginspirasi kita semua. Oke, kalau gitu saya Regilio undur diri, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Bye bye.